Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum fi Muhammadasatina al-yaum. Saat ini saya bersama dengan rekan-rekan saya yang akan mengulas topik tentang remaja Indonesia yang masih krisis akhlak. Nah, saya itu punya teman-teman saya nih. Di sini ada Teteh Najwa Fitri. Terus di sini ada Teteh Aisyah Humaira dan Haura Nazifa. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas topik mengenai remaja Indonesia yang masih krisis akhlak. Jadi sebenarnya akhlak itu apa sih, Teh? Ya, jadi akhlak itu merupakan karakter, moral atau tingkah laku seseorang, dan itu tuh berpengaruh terhadap perilaku seseorang tersebut di masyarakat sekitarnya. Sebagai umat Islam, kita punya teladan yang baik, yaitu Rasulullah SAW. Beliau tuh memiliki akhlak yang paling mulia, dan ini tuh disebut dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Oh, terus kalau contoh akhlak yang baik yang dicontohin sama Rasulullah itu gimana sih, Teh? Ada banyak akhlak yang bisa diteladani. Namun menurut aku yang paling penting yaitu kejujuran. Karena Rasulullah itu terkenal dengan julukan Al-Amin kan, yang artinya jujur gitu. Nah, kejujuran itu bisa membuat orang lain percaya pada kita, dan kehidupan kita tuh jadi lebih mudah gitu, dipermudah kalau kita jujur. Nah, selain itu, kita jujur itu agar tidak terjadi yang kecurangan atau enggak yang dirugikan, yang dizolimi gitu. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dari Abdullah ibnu Mas'ud. Rasulullah bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pada surga. Jadi jujur itu adalah kunci supaya hidup kita jadi lebih baik gitu. Nah, selain itu masih banyak lagi yang bisa kita teladani seperti murah senyum, terus akhlak Rasulullah dalam menghormati orang lain dan lain-lain gitu. Masya Allah, berarti jelas ya bahwa akhlak itu sangat penting dalam kehidupan seseorang, baik yang remaja, anak kecil, atau orang dewasa gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat dari zaman sekarang nih, apalagi di Indonesia, yang remaja itu kan masih banyak krisis akhlak nih, banyak yang kurang bermoral lah. Nah, pendapat Tante Haura gimana? Nah, jadi apa yang dikatakan Teh Azwa itu benar ya. Saat ini khususnya di Indonesia, kebanyakan para remaja masih memiliki krisis akhlak. Jadi mereka memiliki akhlak yang buruk atau perilaku buruk yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang-orang di lingkungan sekitarnya. Bahkan di sini tuh diwajarkan, dibilang bahwa masa remaja itu adalah masa nakal. Jadi banyak remaja saat ini tuh terlibat pergaulan bebas, mengonsumsi obat-obatan terlarang, melakukan kekerasan, bahkan sampai membunuh temannya sendiri. Padahal sudah jelas apa yang mereka lakukan itu termasuk dalam perbuatan tercela yang dilarang oleh agama. Betul, itu memang jika dari lingkungan sekitarnya diwajarkan, maka tidak heran lagi kalau remaja saat ini moralnya tuh masih kurang. Pemikiran masyarakat seperti itu juga sangat salah dan bisa berakibat fatal terhadap perilaku remaja-remaja Indonesia saat ini maupun ke depannya. Oh, begitu ya. Ya, saya juga baru menyadarinya sih. Tapi kalau begitu sebenarnya dari mana gitu pemikiran masyarakat yang saat ini tuh masih sangat menyimpang gitu? Apakah dipengaruhi oleh sesuatu? Nah, tentang hal ini dari yang saya lihat, masyarakat kita tuh sedang terombang-ambing di arus globalisasi. Apalagi di masa sekarang kita bisa mengakses teknologi dan mendapatkan semua informasi jadi lebih sangat mudah gitu. Pemikiran-pemikiran luar yang mungkin pada dasarnya sudah menyimpang diterima mentah-mentah oleh masyarakat Indonesia dan malah dibenarkan dan ikut mewajarkan. Itulah sebabnya. Jadi maka dari itu, untuk mencegah hal seperti ini lebih luas, kita harus memperbaiki pemikiran, mindset kita terlebih dahulu. Karena perilaku buruk itu dapat membuat kita berbuat zalim
yang merugikan. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 21 disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Gitu. Ya Allah. Tapi kalian haus gak sih sekarang? Kita minum dulu ya. Ya, tadi tuh kan kita udah ngebahas nih apa aja ya akhlak-akhlak yang dimiliki sama Rasulullah. Tapi gimana sih cara mengatasi fenomena krisis akhlak khususnya pada remaja di Indonesia saat ini? Ya, jadi solusi yang bisa dilakukan tentunya kita harus memperbaiki diri sendiri dulu gitu ya. Harapannya dengan apa ya, kayak menyebarkan akhlak terbaik kita pada orang lain. Harapannya biar orang lain itu bisa terpengaruh baik, sehingga sedikit demi sedikit bisa memperbaiki kondisi krisis akhlak saat ini. Terus yang paling penting selanjutnya adalah pendidikan tentang akhlakul karimah. Nah, pendidikan ini tuh supaya menjadi benteng untuk kita dari perilaku-perilaku tercela gitu. Pendidikan ini juga tidak hanya diberikan dari sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakatnya gitu. Setuju sih, pendidikan emang penting banget Iya. gitu ya buat pengetahuan, untuk membangun generasi yang berakhlak dan mulia gitu. Tapi aku penasaran nih, di Islam gitu sebenarnya pendidikan akhlak itu kayak gimana sih gitu, kayak apa aja yang diajarkan gitu di Islam? Jadi di Islam itu kita diajarkan untuk memiliki 3 hal. Yang pertama itu akhlak kepada Allah dengan bertakwa. Karena dengan bertakwa seseorang akan melahirkan perilaku positif di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua itu akhlak terhadap diri sendiri dengan terus-menerus melakukan perbaikan, introspeksi diri dan bertaubat kepada Allah. Yang ketiga itu ada akhlak terhadap sesama, baik kepada orang tua, guru, lingkungan, maupun alam sekitar, dan juga dalam bergaul. Nah, 3 poin tersebut merupakan pilar akhlak yang menjadi syarat sempurnanya keislaman seseorang. Hal ini disebutkan di sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi yang berartikan, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Wah, Masya Allah ya, ternyata sedetail itu gitu ajaran Islam tuh, Masya Allah. Tapi aku jadi pengen tahu nih lebih dalam, bagaimana akhlak dalam bergaul di Islam? Jadi dalam bergaul tuh pastinya harus ada akhlak atau etikanya. Seperti tidak saling menghina, tidak berprasangka buruk, tidak menggibah, atau juga bisa mengajak kebaikan dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga boleh berteman dengan siapapun, termasuk lawan jenis, tapi ada batasnya. Misalnya, tidak boleh berkhalwat atau biasa disebut berdua-duaan. Dan berikhtilat atau campur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa tujuan yang jelas. Ikhtilat itu diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, antara lain menutup aurat, menundukkan pandangan, membatasi pergaulan, dan juga menjaga nilai-nilai dalam agama Islam. Ya, bener banget sih. Jadi dalam bergaul itu kita bisa bergaul dengan siapa aja gitu kan, tapi kita harus menjaga diri, jangan sampai melebur gitu, mengikuti kayak yang buruk-buruknya gitu. Kita ambil yang baik-baiknya aja gitu. Jadi berteman juga kita harus pilih-pilih teman juga gitu ya. Iya. Asal Mm-mm. teman-teman Ya, gitu. untuk teman dekat gitu ya, harus pilih-pilih gitu. Tapi kalau misalnya kita berteman nih sama orang yang mungkin akhlaknya tuh kurang gitu, kita harus apa sih Teh? Ada yang tahu gak? Kalau misalnya kita memang punya iman yang kuat dan kita bisa mengarah ke kebaikan, ya boleh berteman. Namun jika
iman kita tuh masih lemah, terus kita juga nggak yakin bisa ngajak itu dan malah ikut terpengaruh, lebih baik jangan nantinya kita yang kena. Malah terjerumus. Iya. gitu. Iya, jadi Masya Allah. Kasih ya teteh-teteh atas Iya. informasi dan ilmu-ilmu yang mungkin bisa kita tiru juga gitu ya sebagai para remaja Indonesia yang mungkin masih sulit gitu untuk berilmu atau merubah diri kita Iya. gitu ya dalam berakhlak. butuh proses gitu ya. Iya. Ya, jadi akhlak ini juga kan berpengaruh terhadap kemajuan bangsa gitu. Jadi emang perlu diperhatikan gitu. Iya. Terus kalau misalnya peran orang tua nih sebenarnya itu tuh penting banget gak sih dalam proses berkembangnya anak gitu biar akhlaknya tuh selalu tetap terjaga, mulia, selalu di jalan Allah gitu. Menurut saya sendiri itu penting banget, karena kalau misalnya nggak ada orang tua atau orang yang lebih dewasa ngebimbing kita dari kecil untuk berbuat baik, terus milih temen yang kayak gimana, kalau nggak dibimbing tuh bisa aja kita, bener kata Aura, nanti ikut terjerumus kalau misalnya diri kita juga belum bisa belum bisa Membentengi diri gitu. membentengi diri gitu. Masya Allah. Berarti berat banget ya sebenarnya untuk, jadi perlu banyak banget peran dalam mengubah akhlak yang menjadi lebih baik. Iya. Gitu ya. Masya Allah. Terima kasih atas informasinya, ilmunya. Ya, teteh-teteh sama-sama semua. teteh juga. Mungkin sampai sini aja gitu ya podcast kami hari ini. Saksikan lagi episode-episode setelahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.